Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan guna memenuhi tugas mata kuliah makroekonomi. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Next. Yang pertama ada Dias Nabil dan Maroyan sebagai pemateri, Syifa Azhara Putri sebagai pemateri, Dian Yasmia Putri, saya sendiri sebagai moderator, Kaulan Sadida sebagai pemateri, dan Muhammad Maulana Faiz Akbar Falika sebagai pemateri. Langsung aja untuk masuk ke pembahasan. Oh ya, sebelumnya kami akan membahas beberapa subbab. Yang pertama ada definisi pertumbuhan ekonomi yang nantinya juga terdapat teori-teori pertumbuhan ekonomi. Lalu yang kedua ada ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Ketiga, faktor pertumbuhan ekonomi. Dan keempat, distribusi dan ketidakmerataan pendapatan. Langsung aja kita masuk ke materi pertama, yaitu mengenai definisi pertumbuhan ekonomi dan teori-teori pertumbuhan ekonomi. Untuk definisi pertumbuhan ekonomi akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi, apa itu pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi ialah proses di mana terjadinya kenaikan produk nasional bruto real atau pendapatan nasional real. Jadi, perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang apabila terjadi pertumbuhan output real atau jumlah total output berdasarkan harga konstan. Selanjutnya, pembahasan mengenai teori-teori pertumbuhan ekonomi akan dijelaskan oleh Akbar. Kepada Akbar, waktu dan layar dipersilahkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang teori pertumbuhan ekonomi. Yang salah satunya ada teori klasik, di mana teori pertumbuhan ekonomi klasik beranggapan bahwa suatu negara akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi seiring bertambahnya populasi serta sumber daya yang semakin terbatas. Terus ada versi yang Adam Smith yang merumuskan teorinya dalam buku berjudul and Purpose of the Wealth of Nation. Dalam buku tersebut, Adam Smith mengatakan pertumbuhan ekonomi bertumpu pada peningkatan populasi yang berdampak pada bertambahnya output dari hasil. Dan ada juga dari David Ricardo merumuskan teori ini dalam buku berjudul The Principle of Political and Taxation, bertolak belakang dengan pendapat Adam Smith sebelumnya. Menurutnya, pertumbuhan penduduk yang besar dapat berdampak pada kelebihan tenaga kerja sehingga upah yang diberikan akan menurun. Sementara upah tersebut nantinya digunakan untuk membiayai taraf hidup, minuman pekerja, sehingga kondisi ekonomi akan mengalami kemandekan atau stationary states. Dan yang kedua ada teori neoklasik, di mana teori pertumbuhan ekonomi neoklasik menjelaskan faktor pertumbuhan ekonomi negara dapat stabil dengan 3 komponen penting, yaitu tenaga kerja, modal, dan teknologi. Menurut Joseph Schumpeter menyatakan ekonomi suatu negara meningkat jika pengusaha menciptakan inovasi dan membuat kombinasi baru terkait proses produksi hingga investasi bisnisnya. Dan ada juga menurut Robert M. Solow lebih menekankan pada rangkaian kegiatan produksi yang dilakukan manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern, dan hasil output. Menurutnya, pertumbuhan penduduk bisa berdampak positif dan negatif, maka kondisi tersebut harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang produktif. Dan yang ketiga ada teori historis, di mana teori pertumbuhan ekonomi historis fokus melihat proses perkembangan ekonomi dari tahap prasejarah hingga industri dan masyarakat dunia yang memiliki tingkat konsumsi yang tinggi. Menurut Friedrich List menganggap pertumbuhan ekonomi suatu negara dilihat dari teknik produksi sebagai sumber utama. Adapun tahapannya terdiri dari masa berburu, berternak, bertani, kerajinan, serta industri perdagangan. Dan ada juga menurut Bruno Hildebrand, meninjau perkembangan teknologi dapat dilihat dari cara pertukaran di tengah masyarakat, misalnya pertukaran barang atau barter.
pertukaran dengan uang dan atau pertukaran dengan kredit. Dan ada juga dari Werner Sombert beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat meningkat karena dalam masyarakat terdiri dari susunan organisasi dan ideologi yang berbeda. Tahapannya terdiri dari perekonomian tertutup, kerajinan dan pertumbuhan serta kapitalisme. Uh, yang keempat ada teori pertumbuhan ekonomi modern. Teori ini didukung oleh Walt Whitman Rostow dalam buku The Stage of Economic Growth yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama masyarakat tradisional, yaitu tahap di mana kegiatan produksi masih sederhana hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Yang kedua ada pralepas landas, yaitu tahap di mana masyarakat berada dalam proses transisi dengan menerapkan ilmu modern untuk produksi di bidang pertanian maupun industri. Yang ketiga adalah lepas landas, yaitu tahap di mana masyarakat memperkuat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan yang keempat ada dorongan menuju kedewasaan, yaitu tahap di mana perekonomian tumbuh secara teratur dan lapangan usaha terus bertambah beriringan dengan penerapan teknologi modern. Yang terakhir ada konsumsi tinggi, yaitu tahap di mana sektor industri merupakan sektor yang memimpin. Pendapatan real per kapita terus meningkat sehingga sebagian masyarakat mengalami peningkatan konsumsi yang melampaui kebutuhan bahan dasar. Ya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih, Akbar. Untuk materi selanjutnya mengenai ciri-ciri pertumbuhan ekonomi akan dipaparkan oleh Kaulan. Kepada Kaulan, waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan materi ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, kenaikan penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja yang meningkat dapat menghasilkan output yang lebih banyak. Jika stok modal tetap sementara tenaga kerja naik, tenaga kerja baru cenderung akan kurang produktif dibandingkan dengan tenaga kerja lama. Penurunan produktivitas itu disebut hasil yang menurun. Hasil yang berkurang dapat terjadi jika stok modal suatu bangsa bertumbuh lebih lamban dari angkatan kerjanya. Yang kedua, ada kenaikan modal fisik. Kenaikan stok modal dapat juga menaikkan keluaran, bahkan jika tidak disertai oleh kenaikan angkatan kerja. Modal fisik menaikkan baik produktivitas tenaga kerja maupun menyediakan secara langsung jasa yang bernilai, sehingga mudah untuk melihat bagaimana modal menyediakan jasa secara langsung. Yang ketiga, kenaikan modal SDM. Perusahaan dapat melakukan investasi dalam modal SDM melalui pelatihan di tempat kerja. Pemerintah melakukan investasi dalam modal SDM dengan melakukan program-program untuk menyediakan kesehatan dan memberikan pelatihan kerja dan pendidikan sekolah. Yang keempat, kenaikan produktivitas. Pertumbuhan yang tidak dapat dijelaskan oleh kenaikan kuantitas masukan dapat dijelaskan hanya dengan kenaikan produktivitas masukan tersebut. Setiap unit dapat memproduksi lebih banyak output. Produktivitas masukan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor termasuk perubahan teknologi, kemajuan pengetahuan lain, dan ekonomisnya skala produksi. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kaulan atas pemaparannya. Untuk materi selanjutnya mengenai faktor pertumbuhan ekonomi akan dijelaskan oleh Syifa. Kepada Syifa, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada faktor sumber daya manusia. Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan.
Cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan. Yang kedua, ada faktor sumber daya alam. Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud diantaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan, dan kekayaan laut. Yang ketiga, ada faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan. Pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas, dan kuantitas rangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian. Dan yang terakhir ada faktor budaya, di mana faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan. Faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan, tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet, dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN, dan sebagainya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Siva. Selanjutnya, untuk materi mengenai distribusi dan ketidakmerataan pendapatan akan dijelaskan oleh Dias. Pada Dias, waktu dan layar dipersilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Di sini saya akan menjelaskan distribusi dan ketidakmerataan pendapatan. Definisi distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan merupakan bagaimana penyebaran pendapatan masyarakat di suatu negara. Next. Ketidakmerataan distribusi pendapatan. Yang pertama, ketidakmerataan pendapatan nasional. Tidak meratanya pendapatan yang diterima oleh penduduk di suatu negara sehingga adanya kesenjangan antara daerah yang kependudukan kaya dan daerah dengan kependudukan miskin. Yang kedua, ketidakmerataan pendapatan spesial. Tidak meratanya pendapatan antara penduduk yang tinggal di daerah pedesaan dengan penduduk yang tinggal di perkotaan. Yang terakhir, ketidakmerataan pendapatan regional. Jumlah pendapatan atau balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk suatu wilayah yang ikut serta dalam dalam jangka waktu tertentu. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dias. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam perkataan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.